Layar biru, layar biru, layar biru. Buka-buka layar. Guna. Suaranya ya. Ini. No, pinter kok. Toko remuat. Di-share, Mbak. Share aja. Lanjut aja. Waktunya ya entek. Rada di maning. Aku iki metu. Konvert ya, Mas? Oh, direkam tadi ya. Mm. 100 yo. Iya, oke, siap. Iya karena dari proses nyimpan file downloadan tadi sempat terputus soal itu. Cukup mah. Oh, coba Mbak. Oh, lah jenengan. Aduh. Coba. Ini nih. Nah, ini kalau pakai Mbak yang terikat yang kopi. Nah, pakai ini yang ini kopi. Kalau pakai yang kopi saya. Nah, ini. Pakai yang ini ya. Apa tadi berubah sendiri? Oh, begitu mati langsung mungkin Mas. Oh, ya. Akhirnya tadi pakainya yang kopi. Nah, ya berarti memang dari sana. Halo? Sofan, mana Sofan ya? Itu rebahan itu. Tolong duduk. Nanti nilainya kurang kamu. Nilai sikapnya kurang. Yuk tolong Revan. Sudah oke? Tak gini Mbak. Akan saya lanjutkan. Ya, Mbak ya. Sendi gerak nih, yuk. Yang ketiga, sendi yang paling banyak. Itu jenisnya ada nanti Mbak. Kembali lagi Mbak.
Ada sendi engsel, sendi peluru, sendi pelana, sendi putar, dan sendi geser. Di dalam tubuh kita itu ada 5 itu, paling banyak itu. Ya. Macam-macam apa itu penjelasannya apa saja? Sendi engsel, peluru, dan seterusnya itu penjelasannya bagaimana? Oh ya. Yang pertama, sendi engsel. Kamu lihat tuh, sendi engsel. Lihat skemanya. Skemanya seperti engsel pintu atau engsel jendela. Nah, engsel pintu itu hanya bisa dibuka satu arah saja kan? Nah, tolong diingatkan kalau nanti ada soal gambarnya kok kayak gitu, berarti sendi engsel. Itu adalah berarti sendi yang dapat digerakkan ke satu arah saja. Contoh di gambar itu adalah apa itu? Lutut ya, lutut kaki. Lutut kaki kamu itu hanya bisa satu gerak, yaitu hanya bisa dibengkokkan dan diluruskan. Itu lutut kaki. Selain lutut kaki apa? Bagian tangan. Siku tangan. Nah, siku tangan juga satu arah juga itu ya. Satu arah juga. Bisa bengkok, bisa lurus. Hanya satu arah itu dok. Selain itu apa? Ruas jari. Nah, ruas jari kita itu juga satu arah juga. Oke ya. Selain, tapi kecuali jari ibu jari beda. Oke lanjut. Oke. Ya. Yang kedua adalah sendi peluru. Ini mudah sekali juga diingat-ingat. Kami lihat sendi peluru. Namanya peluru ya. Peluru itu sendi yang dapat digerakkan ke segala arah. Kok bisa seperti itu? Karena lihat itu skemanya. Cirinya adalah satu tulang bentuknya bonggol. Bonggol itu yang kayak korek api itu. Gambar yang sebelah kiri ya. Itu kayak korek api. Satunya seperti mangkok. Nah itu kalau dikonversi ke tulang yang asli gambarnya di gelang bahu dengan lengan atas. Satu lihat itu. Itu ada bonggolnya. Itu sebagai lengan atasnya itu bonggolnya. Kemudian gelang bahu sebagai mangkoknya. Maka dia bisa digerakkan segala arah. Diputar-putar bisa. Coba nanti kamu setelah ini kamu lakukan sendiri, ya itu. Itu adalah sendi peluru ke segala arah. Di SD saya kira kamu udah pernah mempelajari ini. Nanti lihat di buku lagi ya. Selain itu di mana? Selain ini, selain di bagian tangan, bagian apa? Ya bagian kaki antara tulang paha dengan gelang panggul, maaf bukan pinggul, panggul. Ya panggul ya, gelang panggul. Itu ada sendi peluru juga. Maka kaki kita bisa digerakkan ke segala arah. Gitu. Lanjut. Yang ketiga adalah sendi pelana. Oke, sendi pelana itu sendi yang dapat digerakkan ke dua arah. Pelana itu yang kalau di kehidupan sehari-hari kan pelana kuda itu kan. Pelana kuda itu adalah alat yang diletakkan di saddle yang ada diletakkan di punggung kuda. Nah, skemanya seperti itu. Maka tulangnya itu seperti pelana kuda. Pelana kuda itu gerakannya dua arah kemana? Ke depan belakang dan ke samping kanan kiri, kedua arah. Maka kalau di tubuh kita itu hanya satu yang punya sendi pelana, yaitu antara ruas jari ibu jari dengan telapak tangan. Kamu itu kanan kiri itu ada semua. Itu kalau kamu gerakkan bisa digerakkan ke kedua arah. Oke ya, itu pelana. Lanjut. Selanjutnya sendi putar. Sendi putar itu sendi yang memungkinkan satu tulang memutari tulang lainnya. Oke ya, gambarnya seperti itu. Mana itu? Di tulang kepala dengan leher ya. Kepala kamu bisa kamu putar-putar. Itu kan ada sendi putar. Kemudian mana lagi? Pada itu ya tangan kita. Di tangan kita itu juga bisa kita gerakkan. Kita putar-putar juga bisa. Nah, itu sendi putar. Skemanya seperti itu. Ada kayak putarannya itu. Lanjut. Selanjutnya sendi geser. Nah, sendi geser itu sendi yang memungkinkan gerakan tulang satu menggeser tulang yang lain. Nah, itu ya. Sendi geser. Jadi ada geserannya. Ketika sendi tulang satu bergerak, maka akan menggeser tulang yang lain. Nah, itu. Di mana? Letaknya di apa itu yang kayak cacing itu? Ruas tulang belakang. Satunya di pergelangan tangan atau pergelangan kaki, itu juga sendi geser. Coba nanti kamu coba ya. Tangannya kamu gerak-gerakkan sini, itu tulangnya menggeser-geser itu. Nah, itu. Lanjut. Nah, sekarang yang kedua adalah materi otot. Setelah kalian tadi mempelajari tulang, kita mempelajari otot. Nah,
sebagai alat gerak aktif kita. Maka gambarnya seperti itu nih udah tak buatkan Pak Guru. Otot manusia. Nah, kita manusia itu bisa berlari, berjalan karena punya otot itu. Kalau tengkorak tok nggak bisa, ya karena nggak bisa ada yang tidak yang menggerakkan. Nah, maka materi kita ada dua, ingat-ingat ya, sel otot manusia, dan yang kedua adalah cara kerja otot rangka. Cukup itu aja yang esensial. Ya. Nanti yang ini akan saya sampaikan juga di tugas terstruktur dan tugas mandiri ada untuk memperdalam kalian. Ya, penjelasan saya. Kita mulai yang pertama dulu adalah sel otot manusia. Oke, lanjut yuk. Nah, itu macam-macam otot manusia. Kita lihat gambarnya. Nah, ternyata otot kita itu tidak hanya satu ternyata jenisnya, ada 3 ternyata ya. Yang pertama adalah sel otot polos. Nah, bagaimana cirinya nanti kita pelajari. Yang kedua sel otot jantung. Dan yang ketiga adalah sel otot rangka atau lurik. Nah, itu yang mungkin akrab dengan kita adalah sel otot rangka itu ya, karena itu yang berhubungan dengan gerak. Nah, itu. Oke, satu persatu kita jelaskan sel otot polos. Itu bagaimana? Oke, lanjut. Nah, ini otot polos. Gambarnya adalah itu. Ya. Jadi bentuk selnya gelendong-gelendong itu kamu lihat gambarnya. Tengahnya membesar, kanan kirinya kecil. Nah, kayak mata itu loh. Nah, itu ya. Jadi kayak kue molen. Molen itu kan tengahnya besar, kanan kirinya kecil, mengecil. Itu gelendong seperti itu. Kemudian inti selnya satu, setiap sel satu di tengah. Itu inti selnya yang warnanya hitam itu inti selnya. Nah, kemudian tidak dapat diperintah otak, dia tidak bisa memerintah. Kemudian sifat gerakannya teratur, lambat dan tidak cepat lelah. Di mana letaknya? Kalau kita ingin tahu sel otot polos itu di mana? Itu ternyata ada di organ dalam. Contohnya gambar itu adalah lambung ya. Lambung itu sistem pencernaan manusia. Ototnya adalah tersusun dari otot polos. Nah, maka dia tidak bisa kita perintah. Lambung, ayo berhenti mengunyah makanan, menggiling makanan. Kita nggak bisa memerintahkan. Dia akan bergerak terus dengan sendirinya. Nah, tanpa diperintah seperti itu. Dan tidak cepat lelah. Aduh, lelah. Lambung saya lelah, saya pengen istirahat. Tidak bisa. Oke ya, lanjut. Lanjut sel otot jantung. Setelah otot polos, ada sel otot jantung. Gampang sekali. Ini ototnya aduh, letaknya jelas di jantung. Hanya di jantung saja letaknya. Lah bagaimana cirinya? Kamu lihat tuh, bentuk sel otot jantung itu sangat spesifik. Ingat-ingat ya, ini sering ditanyakan nanti di ulangan atau di UTS dan seterusnya atau ujian nasional kalau masih ada. Ya. Yang pertama bentuknya itu selnya bercabang-cabang. Kamu lihat tuh. Sel otot jantung bentuknya bercabang. Nah, itu kan? Itu bercabang itu. Nah, oke ya, diingat-ingat. Satu-satu sel otot yang bercabang adalah sel otot jantung. Nah, intinya yang hitam-hitam itu intinya banyak di tengah. Nah, intinya banyak di tengah. Letaknya di tengah. Yang kedua, cara kerjanya. Bisa nggak diperintah kita? Jantung. Tidak dapat diperintah kita. Nggak bisa. Ayo jantung berhenti 5 menit. Mau nggak kalian berhenti 5 menit? Nggak mau kan? Kita nggak bisa memerintah. Waktu tidur, berhenti tidak jantungnya? Tidak, tetap berdenyut karena dia tidak diperintah kita. Nah, ini ya. Yang memerintah siapa? Malaikat maut mungkin ya. Nah, diparani malaikat maut ya sudah berhenti nanti. Oke. Maka kita harus waspada ya. Ya, waspada untuk jantung kita ini. Oke. Kemudian sifat gerakannya gerakannya teratur dan tidak cepat lelah. Tidak cepat lelah dia. Kecuali kena penyakit lah nanti akan lelah. Penyakit jantung koroner itu menyebabkan sakit jantung. Oke, letaknya di mana? Jelas letaknya di jantung. Oke, lanjut. Dan yang ketiga adalah sel otot rangka atau lurik. Oke ya, ini yang paling banyak di tubuh kita. Nah, cirinya dulu. Bentuk sel otot lurik itu bentuknya adalah bentuk selnya silindris. Silindris itu bulat memanjang. Kayak tali itu. Kayak tali ya. Kayak tali itu kan bulat tapi memanjang. Nah, itulah. Itu adalah silindris seperti itu. Kemudian terlihat gelap terang atau lurik-lurik. Nah, itu ya. Selnya terlihat lurik-lurik. Itu ciri khasnya. Ada cabangnya enggak? Tidak ada cabangnya. Yang cabang hanya otot jantung tadi. Inti selnya banyak
ya, tapi letaknya di pinggir. Yang hitam-hitam itu kamu lihat gambarnya. Nah, itu inti selnya. Nah, otot lurik itu menempel di tulang kita. Dapat diperintah enggak? Dapat diperintah. Contohnya, tangan, otot tangan. Tangan dinaikkan ke atas. Yuk, semuanya dinaikkan ke atas. Oke. Melambai-lambai tangannya. Yuk, semuanya. Bisa kan? Bisa kita perintah. Berhenti melambainya. Nah, bisa diperintah. Nah, tapi karena dia bisa diperintah, maka gerakannya itu tidak teratur. Nah, kemudian cepat dan cepat lelah. Nah, keju lah ya, kalau bahasa Jawanya keju. Jimpe-jimpe kalau kita terlalu sering banyak kerja, kesel. Nah, itu adalah cepat lelah itu tulangnya. Oke, letaknya adalah di tulang, menempel di tulang kita. Jadi yang kelihatan di bawah kulit kita adalah apa? Otot rangka. Itu. Lanjut. Materi yang kedua sekarang adalah cara kerja otot rangka. Nah, ini yang bisa kita amati kan itu. Maka cara kerjanya ada dua macam. Yang pertama otot antagonis dan yang kedua otot sinergis. Nah, itu ya. Itu yang kita pelajari. Ini otot jantung, otot polos tidak bisa kita pelajari. Yang bisa kita perintah saja. Nah, kita pelajari, kita amati. Antagonis dan sinergis. Apa itu antagonis? Apa itu sinergis? Lanjut, Mbak. Yuk. Nah, inilah otot antagonis. Antagonis itu berlawanan ya. Dua otot yang bekerja saling berlawanan. Kamu lihat gambarnya. Oke. Itu adalah otot bisep dan otot trisep. Otot bisep itu pada semuanya punya. Kalau punya lengan pasti punya otot bisep dan trisep. Bisep itu yang di atas. Oke ya, yang di atas. Trisep itu yang di bawah. Coba kalau kamu pegang. Yang otot bisep kamu pegang atas yuk. Yang di atas dipegang. Udah kamu sambil kamu pegang-pegang pijeti nggak apa-apa. Oke, sudah bisep. Yang bawah itu trisep. Ingat-ingat, ini penting, ini konsep penting nih. Oke ya. Itu trisep bawah. Nah, itu kerjanya berlawanan. Gimana kerjanya kok berlawanan? Lanjut, Mbak. Nah, ini kerjanya begini. Oke, ya. Membengkokkan lengan. Nah, ketika membengkokkan lengan begini, diangkat lengan bawahnya, maka yang bekerja otot bisepnya kontraksi. Kontraksi membesar, keras. Sedangkan trisepnya yang di bawah relaksasi atau memanjang, lunak, melunak sini. Nah, satunya kontraksi, satunya relaksasi, maka berlawanan. Begitu cara kerjanya. Oke? Maka otot bisep itu disebut otot flexor atau otot yang fungsinya membengkokkan. Membengkokkan apa? Lengan bawah. Flexor, ingat-ingat ya. Lanjut, Mbak. Waktunya berhabis. Oke. Yang kedua adalah meluruskan lengan. Ketika meluruskan lengan, kebalikannya. Yang bisepnya relaksasi, kecil. Yang besar, yang kontraksi adalah yang trisep. Maka trisep itu apa fungsinya adalah meluruskan apa lengan atau ekstensor, otot ekstensor. Itulah antagonis, berlawanan, pasti berlawanan. Lanjut, Mbak. Yang kedua otot sinergis. Nek sinergis itu tadi berlawanan, nek sinergis itu saling mendukung. Ototnya, dua otot bekerja saling mendukung. Gerakannya sama, yaitu apa? Otot pronator teres dan pronator quadratus. Kamu lihat tuh, itu ada di lengan bawah kamu itu. Otot lengan bawah. Teres itu yang di atas, quadratus yang di bawah. Itu kalau tangan kita itu mengelungkup seperti ini, itu adalah semuanya relaksasi. Lanjut, Mbak. Oke. Nah ini, ketika tangan mengelungkup, semuanya relaksasi. Teresnya relaksasi, quadratus relaksasi. Tapi ketika tanganmu, lanjut, Mbak. Ketika tanganmu mengadah seperti ini, mengadah itu minta-minta ini ya, itu teresnya kontraksi, quadratus juga kontraksi, maka sama-sama. Nek relaksasi lagi semua, kontraksi lagi semua, maka saling mendukung. Namanya adalah sinergis. Oke, siap? Siap, oke, iya. Ya, kesimpulan belajar kita, yuk. Ya. Tulang itu sebagai alat gerak pasif. Oke ya. Yang kedua otot sebagai alat gerak aktif. Bentuk tulang ada 3. Tulang pipa, pipih, dan pendek. Jenis tulang ada 2, tulang keras, tulang sejati, dan tulang rawan. Sendi itu apa tadi? Hubungan antar 2 tulang. Ya, singkat aja. Sendi-sendi ada 3, sendi mati, yang kedua sendi kaku, dan ketiga sendi gerak. Oke.
Khusus sendi gerak banyak sekali. Sendi engsel gerakannya berapa? Satu arah. Yang kedua, sendi peluru. Gerakannya ke segala arah. Sendi pelana. Gerakannya dua arah. Sendi putar apa? Satu tulang memutari tulang yang lain. Sendi geser. Tulang satu menggeser tulang yang lain. Nah, tiga jenis sel otot. Oke ya. Otot polos, otot jantung, dan otot rangka atau lurik. Cara kerja otot rangka ada dua, yaitu antagonis, itu saling berlawanan, dan sinergis, itu saling mendukung. Oke ya? Oke. Silahkan, itu masih ada waktu, Mbak. 2 menit ya. Oke, itu ada evaluasi itu. Yang pertama, coba kamu kerjakan di buku kalian sedikit lah aja. Nah, coba dibaca. Kita kasih waktu setengah menit. Ya ada, cukup ya. Nanti dulu, Mbak. Nanti dulu, Mbak. Nomor 1, Mbak. Oke, jawabannya apa itu? Sebagai alat gerak pasif karena bagian yang digerakkan oleh otot. Oke, B jawabannya. Yang kedua, coba. Otot rangka manusia dalam sistem gerak berperan sebagai alat gerak aktif karena apa? Aktif. Menggerakkan tulang saat orang beraktivitas. Menggerakkan tulang. A jawabannya. Yang ketiga, perhatikan gambar berikut. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bentuk tulang apa ya? 1, apa? Pendek. 2, pipa. 3, pipih. Jawabannya apa? A. Oke. Yang keempat, oke. Ya ini. Ada orang sedang berlari. Itu yang dikasih tunjuk lututnya. Nah, itu sendi apa itu? Sendi apa? Lutut tadi. Peluru apa engsel? Jawabannya adalah C atau D itu ya, engsel. Oke. Yang kelima terakhir, oke ini kita lihat gambarnya. Orang sedang membengkokkan lengan bawahnya ya. Nah, ketika membengkokkan lengan bawah itu, apa yang terjadi? Jawabannya apa itu? Otot yang bekerja pada aktivitas tubuh tersebut adalah otot bisep untuk membengkokkan lengan bawah. Jawabannya adalah C. Nah, itu. Nanti oke ya, cukup. Terima kasih, semoga tadi, Mbak. Terus, Mbak. Oke, ya. Terima kasih, semoga kamu sukses belajar. Nanti akan disambung dengan tugas terstruktur dari Pak Guru. Pakai aplikasi Google Form ya. Mbak, dihidupkan saya, Mbak. Nah. Oke ya. Pakai aplikasi Google Form, nanti kamu kerjakan di HP kalian, langsung nanti bisa ada nilainya. Soalnya ada 20 nanti. Ya, ada 20. Habis ini nanti kita masuk ke tugas terstruktur. Oke ya. Kemudian nanti yang selanjutnya adalah tugas mandiri juga akan saya kirim lewat aplikasi Google Form juga. Dikerjakan lewat WA. Ya, foto lewat WA atau Telegram nanti. Oke. Coba dihidupkan, Mbak. Semuanya, Mbak. Wis. Anak. Ada yang mau bertanya mungkin? Tunjuk jari kalau ada yang tanya. Gafra, Gafra gambar itu. Yuk, tunjuk jari yang mau tanya. Mumpung ada waktu. Silahkan. Cukup ya? Semoga kalian paham, sangat cepat sekali ini jalan tol tadi. Nanti bisa kamu lihat perdalam di tugas terstruktur dan tugas mandiri. Siap? Ya. Nah, ini satu bab hanya 50 menit harus selesai soalnya. Oke, ini mungkin perdana, mungkin kurang lancar, nanti akan lancar lagi. Oke. Coba Mbak dihidupkan, Mbak. Anak-anak, Mbak. Salah satu aja. Muhammad Danang kuwi. Salah siji ra apa-apa. Yuri apa? Yuvika, halo? Yuvika, bisa dengar? Yuvika.
untuk ngecek pemahaman kalian. Yuvika, tolong dihidupkan audionya. Yuk, Danang. Ya, Danang coba. Danang, bisa dengar? Danang bisa dengar? Pak. Bisa, Dengar? Pak. Dengar ya? Siapa? Oke. Pak, untuk ngecek aja, untuk refleksi aja. Kira-kira yang saya sampaikan tadi paham nggak kalian? Kamu? Paham tapi agak kecepatan, Pak, tadi. Oh ya, oke. Nanti saya untuk evaluasi saya. Tapi slide-nya kecepatan. Slide-nya kecepatan, oke. Tapi pahamlah ya? Ya, alhamdulillah. Dikit-dikit, oke, bagus lah. Oke, makasih ya, bagus. Ya, Pak, sama-sama. Oke, makasih Mas. Satu lagi yang cewek lah, Rafa mungkin, Pak. Apa enggak? Coba, Rafa. Coba Rafa. Hidupkan sound-nya. Halo Rafa. Dengar Rafa? Dengar. Oke, Rafa akan saya cek nih ya. Kira-kira kamu paham cara tadi perjalanan Pak Guru? Paham. Paham. Apa kelemahannya apa tadi? Terlalu cepat mungkin? Iya. Terlalu cepat ya? Iya. Oke, nanti akan kamu pahami lagi di tugas tersuruh ya, pakai bukunya. Pakai buku paketnya, diingat-ingat. Nanti jam selanjutnya ini. Ya, oke ya? Oke, itu aja. Mudah-mudahan semuanya bisa paham yang akan saya sampaikan. Dan akan saya perbaiki terus untuk pembelajaran kita biar lancar. Terus ya, Mbak? Cukup? Saya cukup ya. Ini akan disambung oleh Bu Hartini. Bentar saja untuk anak-anak, mohon diperhatikan. Nanti kan ini mengajarnya tim teaching. Ketika Pak Ripto mengajar, Bu Hartini ikut jadi murid, dan saya itu ngecek satu-satu gambar kalian. Jadi mohon silakan tertib. Jangan sampai ada yang tidur. Contohnya Sofan, tadi saya lihat tidur. Kemudian Rasya, Abrar, dasinya dipakai di jidat. Itu nggak boleh, ya. Catatannya, ya. Mungkin ini biar kalian bisa lihat ini ada catatan-catatan dari Bu Hartini. Gitu. Ya. Yang rajin juga saya catat seperti Arif. Arif itu rajin mencatat. Arif, Hafiz, Aisyah, Reski, Alia, Mea dan sebagainya, banyak yang Sinha. Banyak yang mencatat dan serius. Kemudian ini catatan juga, jangan sambil makan ya. Tadi saya lihat Arayang itu Arayang sambil makan. Usahakan jangan sambil makan. Kemudian yang penting lagi, saat mau login, join, namanya silahkan nanti di rename menjadi kelas 8A, kemudian nama lengkap, kemudian nomor absen. Ini sangat penting untuk mengecek kehadiran kalian. Kemudian yang rambutnya masih gondrong-gondrong, ada si Panji, Farel, itu rambutnya masih panjang-panjang. Yang namanya masih nomor HP, PRHP juga diganti. Kemudian ada si Hamas, kameranya tidak diarahkan ke wajah, tapi ke arah tembok. Jadi harapannya di sini Pak Guru, Bu Guru bisa merekam aktivitas kalian. Kalau sedang memperhatikan ya Bu Hartini lihat sedang memperhatikan. Sehingga itu menjadi poin penilaian sikap kalian dalam mengikuti kegiatan virtual. Mungkin cukup nggih Pak Ripto untuk efektivitas kuota dan sebagainya, maka pembelajaran hari ini cukup. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian nanti daring berarti jam kedua setelah prakarya. Prakarya dulu, silahkan kalian daring prakarya. Setelah itu nanti kita akan daring IPA. Sesuai kelasnya masing-masing. Bu Hartini kelas 8A dan B, kelas C sampai H dengan Bapak Suripto. Begitu ya anak-anak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.